Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan di era digital seperti sekarang, yaitu internet crime dalam perdagangan elektronik. Teknologi digital telah memudahkan banyak aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. E-commerce berkembang pesat, memberikan efisiensi, kenyamanan, dan jangkauan luas bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Namun di balik kemajuan ini muncul sekali tantangan besar kejahatan di dunia maya, atau yang kita kenal sebagai cybercrime. Mulai dari penipuan online, pencurian data, hingga pemalsuan identitas. Semuanya menjadi ancaman nyata bagi keamanan transaksi elektronik. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami presentasi kita hari ini, yaitu apa itu cybercrime, bagaimana bentuk dan modusnya dalam perdagangan online, dan bagaimana hukum di Indonesia mengatur serta melindungi masyarakat dari kejahatan digital ini. Melalui pembahasan hari ini, kita tidak hanya mengenali potensi bahaya, tetapi juga menyadari perlunya literasi digital dan hukum dalam beraktivitas di dunia maya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farenzi dengan NIM 18724 1075 dan rekan saya. Rizal Rizky Sabutra dengan NM 187241005. Jadi itu sebelum masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam, saya ingin menjelaskan bagaimana latar belakang dari adanya penelitian ini. Jadi di e-commerce di Indonesia berkembang pesat dan mengubah cara masyarakat bertransaksi secara signifikan. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang terjadinya kejahatan digital seperti penipuan atau pencurian data. Sayangnya, regulasi hukum di Indonesia, khususnya UU ITE, belum cukup melindungi konsumen dari resiko-risiko tersebut. Karena itu, kami memilih topik ini untuk menyoroti pentingnya regulasi yang lebih kuat agar konsumen terlindungi dan bisnis digital tetap tumbuh dan dengan sehat. Lanjut, Ezi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kita mendapati ada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengertian dan jenis-jenis dari kejahatan internet atau biasa kita sebut cybercrime. Lalu yang kedua, bagaimanakah tinjauan umum kejahatan internet dilihat dalam transaksi perdagangan elektronik. Lalu yang ketiga, bagaimanakah tinjauan yuridis mengenai peraturan di Indonesia terkait kejahatan internet dalam transaksi perdagangan elektronik. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk yang pertama adalah untuk mengkaji jenis-jenis dan bentuk kejahatan internet yang terjadi dalam e-commerce, karena kejahatan digital semakin kompleks dan perlu dipahami secara lebih mendalam. Kedua, untuk menjelaskan urgensi regulasi hukum yang spesifik. Artinya, bagaimana aturan yang ada bisa diperkuat dan diperjelas agar bisa menjadi payung hukum yang nyata, terutama dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat transaksi online. Lanjut, Ezi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan masuk ke dalam cybercrime dalam e-commerce sendiri. Jadi untuk yang pertama adalah pengertian dari cybercrime sendiri. Cybercrime sendiri adalah kejahatan yang menggunakan komputer, sistem jaringan atau internet sebagai alat, sasaran maupun tempat terjadinya kejahatan. Jenis kejahatan ini berkembang seiring dengan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi, terutama dalam aktivitas jual beli online. Dalam konteks e-commerce, ada banyak contoh cybercrime, seperti carding atau pencurian informasi kartu kredit, cracking, yaitu pembobolan sistem keamanan situs toko online. Terus ada data forgery atau pemalsuan data digital seperti memasukkan bukti pembayaran atau identitas pembeli. Lalu, cybercrime juga bisa diklasifikasikan dari beberapa aspek. Yaitu yang pertama, dari segi motif, ada kejahatan murni, seperti pencurian atau sabotase sistem, dan ada juga kejahatan abu-abu, di mana pelaku hanya mengakses data tanpa masalah apapun, tapi tetap melanggar hukum. Yang kedua, ada dari jenis aktivitasnya. Ini mencakup tindakan seperti akses ilegal ke sistem, penyebaran konten ilegal, pemalsuan data, hingga serangan terhadap privasi dan kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, ada dari segi sasaran. Sasaran sebagian bisa berupa individu, contoh seperti cyberstalking dan pencemaran nama baik. Itu juga bisa terhadap hak milik, seperti pencurian data atau akses ke akun lain. Bahkan ada yang kejahatan yang menargetkan pada pemerintah, seperti cyber terrorism. Semua klasifikasi, semua klasifikasi ini penting untuk dipahami karena masing-masing jenis memerlukan penanganan hukum yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Lanjut, Desi. Lalu bagaimana dampak dari cybercrime dalam e-commerce?
Cybercrime memberikan dampak yang cukup serius dalam dunia e-commerce. Yang paling umum dan sering terjadi adalah penipuan transaksi. Contohnya, konsumen sudah membayar, tapi barang tidak dikirim atau barang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi. Selain itu juga ada pemalsuan dokumen digital yang berupa pemalsuan bukti transfer, faktur digital, atau identitas penjual dan pembeli. Pemalsuan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak reputasi platform e-commerce itu sendiri. Dampak lain yang tak kalah serius juga ada pencurian data pribadi, seperti alat, nama, alamat, nomor, rekening, bahkan data kartu kredit. Ini sangat berbahaya karena bisa digunakan untuk transaksi ilegal di luar pengetahuan korban. Dan yang terakhir, ada cybercrime menyebabkan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap sistem belanja online. Masyarakat menjadi ragu dan was-was untuk bertransaksi secara digital. Jika dibiarkan, ini bisa menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Lanjut aja. Selanjutnya yaitu ada aspek yuridis. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu yang berisi tentang merupakan payung hukum utama terkait transaksi elektronik dan kejahatan di dunia maya, lalu menjamin kepastian hukum atas transaksi elektronik dan pelindungan terhadap konsumen serta pelaku usaha. Poin penting dalam UU ITE yaitu pada pasal 9, pelaku usaha wajib memberikan informasi lengkap dan benar terkait produk yang dijual. Pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi online. Sanksi yaitu maksimal 6 tahun penjara dan atau didenda 1 miliar rupiah yang tercantum pada pasal 45 ayat 2. Lalu yang keempat ada pasal 36. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang menimbulkan kerugian signifikan diancam hingga 12 tahun penjara atau setara dengan denda 12 miliar rupiah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi menjadi dasar hukum perlindungan hak-hak konsumen khususnya dalam transaksi online yang beresiko penipuan atau kerugian lainnya. Yang kedua, menekankan pentingnya konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang berisi mengatur tata kelola sistem elektronik dan perlindungan data dalam transaksi online. Yang kedua, mendorong penyelenggara sistem elektronik, misalnya situs jual beli, untuk bertanggung jawab secara hukum. Dalam praktiknya, penanggulangan kejahatan siber dalam e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan yang serius. Pertama, minimnya pengawasan hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan digital seringkali belum maksimal. Banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan alat bukti digital, kurangnya sumber daya, dan belum adanya satuan khusus yang fokus pada kejahatan e-commerce. Kedua, kurangnya pemahaman dari pihak konsumen. Masyarakat pengguna e-commerce seringkali belum mengetahui hak-haknya sebagai konsumen digital. Mereka juga tidak tahu harus melapor kemana jika mengalami penipuan, sehingga banyak kasus dibiarkan begitu saja tanpa proses hukum. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk terus mengulangi aksinya. Dan yang ketiga, belum adanya peraturan pemerintah yang secara utuh melengkapi UU ITE. Undang-Undang ITE memang menjadi dasar hukum transaksi digital. Namun, implementasinya masih kurang karena belum seluruhnya didukung oleh aturan pelaksana. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dalam beberapa aspek teknis, seperti perlindungan data pribadi, mekanisme sengketa digital, dan tanggung jawab platform e-commerce. Lanjut. Sebenarnya dari presentasi kita mendapati bahwa kesimpulannya yaitu perkembangannya transaksi perdagangan elektronik harus dibuat adanya peraturan-peraturan ataupun regulasi sebagai payung hukum yang dapat menjadi acuan untuk masyarakat. Dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik, seringkali banyak terjadi keresahan di masyarakat, khususnya kepercayaan masyarakat terhadap para produsen atau penjual barang melalui internet. Terkadang apa yang telah dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang dilihat melalui internet atau online shop dan dapat dikatakan sebagai tindak penipuan seperti yang dikatakan oleh Rizaldi tadi. Hal tersebut merupakan salah satu contoh adanya kejahatan yang terjadi dalam internet pada transaksi perdagangan elektronik. Oleh karena itu, disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur dan membuat suatu regulasi ataupun peraturan dan undang-undang yang lebih dapat
membuat para produsen menjadi jera dan takut apabila melakukan suatu tindak kejahatan atau cybercrime dalam bentuk transaksi elektronik. Dari hasil pembahasan sebelumnya, kami ingin memberikan beberapa saran dan juga tanggapan pribadi yang kami rasa penting dalam menanggapi fenomena cybercrime di sektor e-commerce ini. Yang pertama, edukasi hukum digital harus menjadi prioritas yang utama. Banyak konsumen dirugikan karena tidak memahami hak dan prosedur hukum. Sosialisasi mengenai perlindungan konsumen digital harus dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan kampus agar lebih menjangkau masyarakat yang luas. Yang kedua, kami juga melihat perlunya pembentukan satuan khusus yang menangani cybercrime dalam e-commerce secara spesifik. Bukan hanya unit IT biasa, tapi unit dengan kapasitas forensik digital, ahli transaksi elektronik, dan jalur koordinasi langsung dengan platform online. Dan yang ketiga, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU ITE agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan digital. Tanpa aturan teknis, UU yang ada tidak bisa berjalan secara maksimal. Dan yang terakhir, kami sangat percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku platform, dan masyarakat adalah kunci utama pencegahan cybercrime. Dibutuhkan sistem pengawasan yang melibatkan semua pihak dan mekanisme pelaporan yang mudah dan cepat. Dengan langkah-langkah ini, kami optimis bahwa kepercayaan terhadap e-commerce akan semakin meningkat dan masyarakat dapat bertransaksi dengan aman di era digital ini. Lanjut ya. Baik, sebagai penutup, kami berharap ke depannya masyarakat Indonesia semakin melek akan hukum dan teknologi, sehingga mampu menjadi konsumen dan pelaku bisnis digital yang cerdas serta waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan cyber. Kami juga berharap pemerintah terus menyempurnakan regulasi dan penegakan hukum terkait transaksi elektronik, agar tercipta ekosistem yang digital yang aman, adil, terpercaya bagi semua pihak. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa merugikan siapapun. Kuncup seruni berwarna putih, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.